Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jelajah Hoki Bola. Kali ini kita akan mengulas pertandingan antara Indonesia versus Filipina dalam ajang ASEAN Cup 2024. Pertandingan ini akan menentukan nasib timnas Indonesia pada penyisihan grup B dalam ajang ASEAN Cup 2024. Pada laga pertama, dalam penyisihan grup B, antara Indonesia versus Myanmar, timnas Garuda hanya mampu unggul tipis melalui gol tunggal Asnawi Mangku Alang pada menit ke-75. Beberapa peluang sempat terjadi dalam laga tersebut, namun buruknya finishing dan penyelesaian akhir tidak mampu menambah keunggulan timnas Indonesia atas Myanmar. Indonesia meraih 3 poin perdananya. Pada laga kedua, yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, duel sengit terjadi antara timnas Indonesia versus timnas Laos. Banjir gol terjadi dalam laga ini. Pada menit ke-9, Indonesia harus kebobolan lebih dulu, sebelum akhirnya, pada menit ke-12 Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1, melalui tendangan keras bek Indonesia Kadek Arel. Skor 1-1 tidak bertahan lama. Pada menit ke-13 lagi-lagi Indonesia harus kebobolan oleh aksi gelandang Laos, dan skor 1-2 untuk keunggulan timnas Laos. Lagi-lagi aksi bek dari Indonesia, M. Ferrari dapat menyamakan kedudukan. Pada menit 18 menjadi 2-2, gol tercipta melalui senjata andalan Indonesia. Pratama Arhan melakukan lemparan dengan sempurna. Pada menit ke-72, melalui situasi sepak pojok, Indonesia membalikan keadaan menjadi 3-2, lagi dan lagi gol tercipta melalui bek Indonesia, M. Ferrari. Sayangnya, 5 menit kemudian Indonesia harus menerima pil pahit, tepatnya pada menit ke-77. Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Gol ini sempat menjadi kontroversial di dunia maya. Terlihat jelas bahwa dalam tayangan ulang, bola telah dulu meninggalkan lapangan, namun pada akhirnya wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Skor 3-3 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Sementara itu, laga pertama Filipina versus Myanmar juga tidak seperti yang diharapkan pendukung TA Skulls. Myanmar lebih dulu unggul melalui tendangan bebas. Sepakan melengkung ke pojok gawang tidak mampu dijangkau kiper Filipina. Skor 1-0 untuk keunggulan Myanmar. Pada menit ke-63, Myanmar sempat mencetak gol. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena pemain Myanmar terjebak offside. Skor tetap 1-0 untuk keunggulan Myanmar. Pada menit ke-72, Myanmar dihukum tendangan penalti dikarenakan kiper Myanmar melakukan pelanggaran terhadap pemain Filipina di kotak penalti. Christensen melakukan eksekusi penalti dengan sempurna. Skor 1-1 bertahan hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Filipina 1, Myanmar 1. Nah, sekarang kita masuk pada bagian head to head antara Indonesia dengan Filipina. Pertemuan Indonesia versus Filipina telah terjadi sebanyak 27 kali sejak tahun 1958. Indonesia telah menang sebanyak 21 kali, imbang 5 kali, dan kalah 1 kali, sungguh rekor yang sangat bagus. Kemenangan terbesar Indonesia terjadi dalam ajang Piala Tiger tahun 2002 atau Piala AFF yang kita ketahui sekarang. Saat itu Indonesia menang telak dengan skor 13-1. Sementara itu satu-satunya kemenangan Filipina atas Indonesia, sekaligus kemenangan terbesar atas Indonesia, terjadi pada tahun 2014. Skor saat itu 4-0. Saat itu Indonesia mengikuti ajang Piala AFF tahun 2014. Skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain seperti Boaz Salosa, Evan Dimas, Sulham Zamrun, Firman Utina, serta striker khas gol seperti Christian Gonzalez dan juga Sergio Van Dijk. Mengacu kepada head-to-head pertemuan Indonesia melawan Filipina,
Sudah seharusnya kemenangan 3 poin pada pertandingan nanti adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, terlepas apapun itu alasannya. Meskipun skuad Garuda diisi oleh pemain muda yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games pada tahun depan, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan target kemenangan dalam melawan Filipina. Pemain muda Indonesia memiliki potensi besar, masih ada Hoki Caraka dan Ronaldo Kuater yang memiliki naluri mencetak gol. Ditambah hadirnya kembali pemain kreatif, seperti Marcelino Ferdinand setelah akumulasi kartu merah, tentunya menambah kekuatan dan kreasi di lini tengah skuad Garuda. Dari 2 laga awal, Filipina cenderung bermain menggunakan formasi 4-3-3 dengan penguasaan bola 60% saat melawan Myanmar dan 77% saat melawan Laos. Diprediksi Filipina akan menerapkan strategi yang sama saat melawan Indonesia dengan mengandalkan ball possession serta memaksimalkan pemain abroad mereka seperti John Christensen, Sito Bailey, Alex Moniz, dan Sandro Reyes. Meskipun dalam hal penguasaan bola tidak begitu baik, namun Indonesia lebih unggul dalam hal serangan balik dan pressing tinggi. Taktik ini bisa efektif melawan Filipina yang cenderung menguasai bola, tetapi kesulitan dalam penyelesaian akhir. Kami prediksi Indonesia akan menang dengan skor 2-0 berkat gol dari Ronaldo Kuater dan Hoki Caraka. Pemain seperti Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menjadi kunci utama dalam pertandingan ini. Mereka akan berperan dalam menyerang dan bertahan. Selain itu, pemain muda seperti Ronaldo Kuater dan Hoki Caraka juga diharapkan tampil menonjol. Dengan kekuatan yang ada, Indonesia diharapkan bisa mengatasi Filipina dalam pertandingan ini dan melangkah ke semifinal. Prediksi skor kami 2-0 untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar di bawah dengan prediksi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.